mengenai pertanyaan selanjutnya, Wali Songo nasabnya ke Ba'alawi bukan. Orang-orang Ba'alawi Habib mencatat dalam kitab mereka seluruh Wali Songo keturunan Ba'alawi. Itu pada tahun berapa? Baru pada tahun 1984. Kitab cetakan Samsud Dhohiro yang ditambahi. Dulunya tidak masuk. 1984 cetakan baru kitab Nasab Ba'alawi mencantumkan terutama Kesultanan Banten yang dicantumkan sampai hari ini ada di dalam kitab Samsud Dhohiro itu. Kita ini mantan Ba'alawi. Tahun 2012 saya itu menjadi pencatat nasab bersama teman-teman dari keluarga Kesultanan Banten itu masih ke Ba'alawi karena belum ditemukan keraguan waktu itu. Nah, keraguannya timbul ketika kitab nasab mereka itu mencatat Samsud Dhohiro itu keluarga Kesultanan Banten, kemudian keluarga lain, seluruh Wali Songo hanya dicatat beberapa generasi bahwa ini ke Ba'alawi gitu. Tapi tidak dicatat sampai bawah. Kalau Kesultanan Banten dicatat sampai bawah, sampai tahun 1808. Jadi sampai Sultan terakhir Sultan Sapiuddin. Nah, kalau Sunan Giri hanya Sunan Girinya saja gitu. Sunan yang lain Sunan yang lainnya saja. Tapi kalau Sultanan Banten dicatat sampai tahun 1808. Keturunan Sultan Sapiuddin sampai Sultan hari ini. Cuma Sultan budaya. Itu masih ada di dalam kitab Samsud Dhohiro. Nah, setelah diteliti, betulkah ini Ba'alawi merupakan leluhur Wali Songo? Ternyata kitab-kitab manuskrip yang sekarang mulai orang itu paham setelah ada bab nasab ini pada penasaran, mencari-cari kitab-kitab di rumah-rumah mereka yang tua-tua. Kemudian Kesultanan Cirebon dia punya manuskrip yang gak boleh dibuka-buka, katanya pemali kalau dibuka. Akhirnya sekarang mau buka. Nanti setelah dari sini saya ke Kesultanan Cirebon, diminta oleh Pangeran Qodiron Pati dari Kanoman untuk bersama-sama membicarakan nasab Wali Songo. Karena di Kesultanan Cirebon pun lihat itu di makam Sunan Gunung Jati masih Ba'alawi. Nggak heran kalau nasab-nasab kiai lain di Nusantara ini masih Ba'alawi. Karena Kesultanan Cirebon sendiri belum serta-merta begitu saja menerima. Walaupun saudara-saudara saya dan selalu SMS-an tiap hari. Tapi untuk merubah itu kan kita perlu hati-hati. Lalu mulai kapan? Masa iya 1984 saja ketika nasab Wali Songo itu ditulis dalam Samsud Dhohiro? Bukan. Sebelumnya sudah ada tahun 1960 sebuah manuskrip palsu ditulis. Jadi ada namanya manuskrip Negara Kertabumi. Katanya karya Pangeran Wangsakerta, salah satu putra Raja Cirebon tahun 1670. Nah, tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua. Setelah pakai ludah, seret, tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Kertas Manila itu ya kertas zaman sekarang itu, kayak karton itu. Itu. Jadi upaya itu sudah sejak 1960. Lalu yang tertua lagi di mana? Yang tertua lagi dalam tulisan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan datang ke Kesultanan Banten, Sultanan Cirebon, Jogja, Solo, Madura, bertemu dengan Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian ini Syekh Khalil, silsilahnya Syekh Khalil ini dari Ampel, ini dari Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Akhirnya sekarang orang-orang pada berihtijaj dengan Syekh Khalil. Katanya Syekh Khalil sendiri sudah menetapkan Wali Songo ini ke Ba'alawi. Iya, karena Syekh Khalil mendapatkannya dari Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu adalah ayah dari Habib Ahmad bin Jindan, orangnya soleh, tawadu karena dia ngajinya sama kiai-kiai.
bukan nama Ba'alawi. Dia ngaji sama kiai-kiai, makanya tawadu. Habib itu kalau ngaji sama kiai ya kayak kita, tawadu. Kenapa? Sinaran cahaya Jawa, keramat Nusantara itu akan masuk ke dia. Yang berbeda-berbeda itu, lihat gurunya ada nggak guru Jawa, dapat nggak dia keramat tanah Jawa? Nggak dapat. Kalau yang sombong-sombong itu nggak dapat keramat tanah Jawa. Jadi dia tidak dapat doa dari Sabdo Palon sama Syekh Subakir dulunya. Kalau yang dapat doa dari Syekh Subakir perjanjiannya dengan Sabdo Palon, ya kita mengindonesia. Tidak ada perbedaan kita berdasarkan keturunan dengan siapapun. Nah itu intinya. Nah jadi Wali Songo ini sampai sekarang belum tuntas. Makanya saya jarang ngomong Wali Songo, karena belum selesai. Dan menurut saya Wali Songo ini mau ke Nabi, mau ke jadi Syarif Sayyid, itu nggak terlalu berbahaya. Kenapa? Mereka mengutamakan ilmu, tidak mengutamakan nasab. Jadi tidak akan merasa orang Jawa itu merasa direndahkan oleh turunan Wali Songo. Kalaulah cara Wali Songo sama dengan cara mereka ini sekarang nggak masuk Islam itu orang-orang Jawa. Orang Jawa itu begini-begini, tapi kalau direndahkan betul-betul melawan, betul nggak? Wali Songo tahu, makanya Wali Songo sangat merakyat. Dia merasa seperti orang Jawa sendiri. Makanya itu Sunan Kudus itu nggak ada anaknya yang pakai Sayyid, pakai Syarif, nggak ada. Walaupun dianya masih Sayyid Ja'far Shodiq, namanya masih pakai Sayyid Ja'far Shodiq, tapi anaknya saja nggak boleh pakai. Sampai sekarang anaknya ya menyatu aja dengan orang-orang di Kudus itu. Mungkin ada juga yang ngojek untuk Sunan Kudus itu, tuh keturunan Sunan Kudusnya. Ya nggak malu, karena apa? Nggak bawa-bawa marga, nggak bawa-bawa Sayyid, nggak bawa-bawa Syarif. Coba kalau Raden Tumenggung Mubarak misalnya, tiba-tiba ngejek pakai KRT Mubarak, ya kan itu merendahkan pangkat. Makanya udah, hal-hal yang bersifat feodalisme nggak usah disematkan di dalam nama. Nama itu cukup berdasarkan prestasi. Maka sebelum bab nasab ini saya yakin, saya sudah ceramah bahwa Dr. Andes itu lebih mulia dari Habib sebelum saya meneliti nasabnya. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Orang mengatakan hanya dia bermodal ada riwayat keturunan Nabi, dia lebih mulia dari orang lain. Dia lebih mulia dari kiai. Nggak ada itu. Sarjana lebih mulia dari Habib, lebih mulia dari Raden, lebih mulia dari Tubagus, lebih mulia dari Kanjeng Raden Tumenggung. Kalau pangeran sendiri, pangeran anak raja, dia tidak lulus SD. Ada orang biasa tukang kolektor, dia adalah S1, lebih mulia tukang kolektor itu yang anaknya jadi S1 daripada raja yang menurunkan pangeran yang tidak lulus SD aja. Itu kemuliaan yang harus dijaga dan pengetahuan yang harus diyakini. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya.